Kenapa kita nggak buka aja ya gitu. Awalnya sih memang ragu, kita pasti ragu ya, kira-kira gimana nih ke depannya. Nambah. Awalnya memang kalau kayak menu itu syukurnya, alhamdulillahnya dibantu sama ibu. Walaupun tidak secara langsung di kain ya, kan menyongsong ya, berdekatan. Jadi otomatis kan orang-orang banyak nih berkunjung. Halo, kita jumpa lagi di podcast Too Much, studio penuh manfaat. Aduh, seneng banget ya bisa ketemu. Jadi di episode kali ini nih, ya kan, di episode kali ini saya bertemu dengan sahabat Lama ya? Sahabat lama. Lama banget Ya, bestie. Kalau dulu tuh belum ada kata bestie ya. Belum. Teman pergibahan iya. Teman mak comblang iya juga. Iya, kan. Jadi ini seru aja nih kayaknya kalau misalkan ngobrol-ngobrol dengan siapakah dia itu. Dia adalah Melly Guslau. 2014. Oh, nikah 2014. Udah 10 tahun ya? Udah 10 tahun. Itu udah fase kedua melewati masa-masa pernikahan itu. Biasanya kata orang. Oke. Pengalaman kayaknya. Iya. Oke, baik. Iya. Pengalaman yang kedua nanti ya. Oke, nanti. Oke. Terus itu nanti kayaknya. Iya, boleh di yang lain-lain aja. Oke. Terus kerja di salah satu bank ya? Ya. Bank BUMN. Oke. Sejak 2012 gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Biasanya kan kalau misalkan jadi istri yang kemudian juga suaminya adalah pengabdi negara, ini kata orang. Kalau sudah jadi istrinya pengabdi negara tuh nggak boleh kerja tuh. Bener nggak sih? Atau itu bisa terbantahkan? Sebenarnya sih kembali lagi ke orangnya ya, gitu kan. Kalau aku memang basic dari awalnya sudah kerja. Mungkin takutnya kalau nggak kerja malah kagok nih. Ya kan harus ngapain gitu. Jadi memang memutuskan untuk kerja, kemudian juga diizinkan nih. Pentingnya kan diizinkan suami. Betul. Nah, gitu. Tanpa izin suami nanti nggak bakalan jadi kayak begini kan ya? Gitu. Siap keren ya. Jadi saling mendukung antara istri mendukung suami juga mendukung istri. Itulah pentingnya rumah tangga. Langsung mukanya. Iya, langsung berubah. Iya, oke. Gitu. Ada kisi-kisinya nggak sih? Kisi-kisi apa ini? Kisi-kisi dalam saling mendukung itu tadi antara suami dan istri dan suami mendukung istri mendukung suami, saling percaya dan kemudian bisa menjalankan usaha ini sama-sama. Awal kalau untuk saling mendukung tuh wajib ya, kalau menurut aku sih wajib. Ibaratnya kalau usaha ini kan memang aku rintis baru ya. Ini? Ya, terhitung barulah daripada mungkin kalau baru kemarin atau gimana? Mungkin sekitar setahun lebih lah. Oh, udah baru setahun lebih. Oke. Terhitung barulah dengan yang lain gitu. Okay. Cuma ya berawal dari suami suka nongkrong, maksudnya kita suka keliling kafe gitu, makan sama anak-anak gitu kan sampai malam. Terus timbullah ide, kenapa kita nggak buka aja ya gitu. Awalnya sih memang ragu, kita pasti ragu ya, kira-kira gimana nih ke depannya gitu kan. Tapi kan kalau nggak kita coba, nggak tahu tuh nanti ke depannya gimana gitu. Jadi coba dulu lah gitu. Juga kita ngerintis sih gitu kan. Awalnya kita juga berawal dari toko baju. Jadi aku punya toko baju namanya Kaya Fashion Anak. Jadi itu khusus untuk fashion anak sebenarnya. Awalnya itu, kemudian pelan-pelan merambah ke kafe gitu. Baik. Wow. Hah? Terima kasih, Mas. Kasih. Iya.
Oke. Kita minum yang hangat-hangat ya. Betul. Jadi kalau Gitu. malam-malam tuh memang enaknya yang hangat-hangat. Kita perlu dihangatkan dan menghangatkan suasana. Suasana, oke. Bukan kehidupan ya. Kehidupan Oh, udah gitu. panas Oh, sebenarnya. Iya. Cuacanya panas, Mel. Lanjut, Mel. Ya gitu. Kalau bicara kehidupan aku ini Oke. berapa episode gitu, Mel? Nggak cukup ini. kelar-kelar ya. Iya, Oke, nggak gitu kelar-kelar. sih. Jadi bertahap dari toko baju, baju anak, kemudian kita ke kafe ini. Kafe juga nggak langsung lantai 2 gini, jadi dari bawah dulu. Memang kalau orang yang namanya merintis usaha itu memang harus dari yang Dari, bawah ya. dulu, dari nol dulu. Iya. Sampai akhirnya kemudian itu menjadi besar karena memang itu semua butuh proses ya. Iya, betul. Ini dibiayain sama banknya? Enggak? Adalah dibiayain bang, gitu. Bisa dong, aku juga mau. Bisa, bisa. Berarti Bisa. pencucian mobil. Oh iya. Bisa tuh. Belum ada ya di sini? Ada. Oh, udah ada? Ada. Oh, udah banyak? Lumayan. Oh, udah banyak-banyak ya. Hati-hati ya Mbak, makasih Mbak. Iya. Datang lagi. Datang lagi ya besok-besok. Oke, saya yang punya Iya ini dong, ya, kafe ya. Kak. Nggak apa-apa, ntar aku bantuin promosi, Mbak. betul. Jadi aku tinggal di sini aja gitu. Ayo bisa. Ngelamar di sini. Iya, aku ngelamar di sini aja gitu ya, Gitu. Mbak. Oh, oke. Jadi Oke. itu baru 1 tahun lebih. Mm. Ya kemudian itu tadinya toko fashion Iya, aja, toko anak fashion, ya. iya, Baru betul. kemudian buka yang kafe ini. Iya benar. 1 lantai dan kemudian 2 lantai. Ya, alhamdulillah didoakan ya. Iya, pasti aku Lancar doain. terus. Pasti aku doain sih. Yang penting kita masih berkomunikasi. Oh jelas wajib itu. Atau nanti mau diundang lagi Oke. gitu kan, ke MD mau diundang Oh, lagi, ya, ada bisa, event bisa, apa, pas bisa, kebetulan lagi gitu. ada event apa gitu ya kan, di sini ya diundang gitu ya kan ya Mel. Jauh ya datangnya ini. Jauh ya, Mel, kesini ke tapi nggak kafe. apa-apa, mau sejauh apapun pasti akan kita Oke. datengin gitu. Nah, sebelum sampai ke situ, kan di pasar ini kayaknya kafe-kafe itu belum terlalu berkembang banyak ya? Ya nggak sih? Kayaknya ya, karena tadi dari hotel ke sini ngelihat tempat-tempat kafe itu hanya beberapa. Iya. Gitu Mel. Apa karena juga termotivasinya dari situ? Ya, karena kan di sini apa ya daerah berkembang ya kalau dibilang Oke. ya masih daerah, kemudian belum terlalu banyak kafe ya. Jadi kita memunculkanlah kafe mungkin dengan nuansa berbeda. Oke. Apa yang berbeda? Ini ya? Nah, Apa sih namanya ini? apa tuh? Apa sih namanya ya? Yang begini-gini nih? Apa namanya? Interior ya? Iya. Interior ya? Interior. Ini kan itu Apa, tampah beras. Iya, betul. Nampah beras ya. Jadi beli dulu nih nampah Beli beras. dong. Bukan Banyak. di rumah punya. Enggak. Taruh di Oh, sini. banyak banget. Dari awal merintis pasti ada hal-hal yang kemudian tidak serta-merta kamu langsung bisa sampai besar gini ya Mel. Iya, pasti. Pasti ada faktor-faktor tingkat sulitnya itu di mana, dari segi mananya gitu ya kan. Karena yang namanya kafe itu kan yang dilihat orang adalah kualitas rasa, rasa. kemudian juga harga. Iya. Biasanya orang itu bilang ada harga, ada rasa. Iya. Kalau aku sih mikirnya kalau dari pusatnya Grogot aku agak jauh ya, mungkin kesininya Betul, ya betul. agak butuh proses ya. Betul. Jadi sih kita menyesuaikan juga untuk ya harus baca pasar. Kalau misal Gimana caranya baca pasarnya? kalau misalnya aku dengan yang perjalanan agak butuh effort lah ya, kesini butuh niat yang besar untuk sampai sini kan. Oke. Kalau harganya terlalu Mahal. jauh kan, pasti juga nanti konsumennya juga agak jauh banget sih, udah mahal misalnya gitu kan. Makanya standar aja sih kalau menurut saya. Yang penting saya bisa ibaratnya ya bisa muter lah ya, bisa jalan terus gitu. Itu sih kalau aku dan suami sih gitu mikirnya. Jadi yang penting kita nggak perlu matok harga terlalu tinggi, yang penting kita tetap bisa jalan dan continue gitu. Jampi-jampi. Bismillah. Bismillah.
Dengan niat bismillah. Iya, benar. Aduh ya Allah, merdu Bismillah sekali. banget, Bismillahirrahmanirrahim pokoknya. Supaya laris kan dikasih penglaris gitu kan Iya. biasanya ya katanya orang ya kan dikasih penglaris gitu, pakai apa gitu nggak tahu. Telur apa gitu Telur kita. apa, Lis? Iya, telur ayam apa Aja apa gitu. di dadar. Ayam jantan mungkin gitu, iya kan? Atau apalah gitu supaya menarik pelanggan. Hah? Pelanggan? Customer ya. Customer, oke. Ada pelanggan tetap gitu nggak sih? Biasanya sih rekanan suami ya. Karena juga suami banyak lah ya teman-teman kan yang bisa inilah. Jadi sekarang banyak nongkrong gitu bareng ya di sini gitu, nggak kemana-mana. Ada temannya suami di sini nggak ada? Nggak Nggak ada. ada, nggak ada. Atau mau cari mau cari di sini? Kejauhan. Oh, kejauhan. Nggak Iya. apa-apa yang jauh. Nanti aku pindah di sini. Oh, nggak apa-apa dong. Ketemu dong iya kita dong. setiap Jadi kan nggak hari. jauh, kan. Mel, kan kalau kerja di bank itu dari pagi sampai ya sampai sore lah ya. Hitung-hitung terus juga ada lembur. Habis dari lembur kamu harus datang lagi Bekerja. ke kafe Iya, untuk ngurusin benar. kafe. Itu gimana tuh Mel? Setiap harinya kamu harus berkutat dengan itu. Apa memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang begitu? Terbiasa sih jadinya karena happy aja, kesini kan ketemu banyak orang. Oke. Beda-beda tuh orangnya kan, pasti tiap hari beda. Nanti ada yang tetap kesini tapi kita kan ketemunya banyak orang jadi enjoy gitu. Oke. Enjoy sih walaupun capek tapi enjoy. Paling ramai pada saat apa? malam minggu. Malam minggu. Ada live musiknya? Belum sih, sementara didoakan ya semuanya. Saya lagi progres membangun Mungkin dia bisa tempatnya. nyanyi? Oh, nggak bisa. Bingung dia. Hah? Bisa? Oh iya, malu. Iya, menunya banyak tuh. Awal mula pasti menunya nggak sebanyak itu deh. Enggak, pas bertambah, nambah. Awalnya memang kalau kayak menu itu syukurnya, alhamdulillahnya dibantu sama ibu. Jadi ibulah yang menciptakan rasa. Jadi di sini ada best sellernya, Apa tuh? sop tulang. Nah, Sop tulang. sop tulang itu memang Tulang apa nih, Mel? tulang sapi. Bukan tulang Bukan rusuk tulang ya? rusuk, bukan. Iya. Nyari tulang rusuk. Aku jadi tulang punggung aja. Gitu. Jadi Oh, sop tulangan ya? Mm. Kalau minumnya? Minumnya kalau di sini itu yang banyak dipesan itu jahe sereh madu. Jahe serai. Ya lebih sehat ya, sehat gitu. Ya kalau ini kan teh sereh, kita ada jahe sereh madu. Jadi ada perpaduan jahe, sereh sama madu. Memang biasanya banyak dikonsumsi malam hari itu. Kenapa harus ada minuman itu di sini, Mel? Gimana ya? Ibaratnya sekarang kan banyak yang suka sehat-sehat tuh, gitu kan. Kalau mungkin sekarang orang udah mulai ini ya, menanamkan diri untuk hidup sehat ya. Kalau SS mungkin udah biasa ya. Uh-uh. Kalau itu sih biasanya yang banyak orang pesan di malam hari. Oke. Jadi itu yang lebih banyak dipesan sama orang ketika mereka tuh berkunjung ke sini, datang ke Tapi sini. kalau pesannya. siang sih random aja sih pada umumnya sama. Siang juga ramai di sini. Rame alhamdulillah. Kira-kira nih, ini sudah berhasil banget usaha ini. Fashion tadi ya, baju-baju tadi, baju-baju anak. Terus habis itu ini juga ada kafenya, Ya. kopi dan juga makanan. Apakah selanjutnya itu nanti akan merintis usaha yang lain juga gitu? Ini tandanya luas nggak sih? Masih ada sih. Iya. Iya kan? Amin ya Allah subhanallah. Betul. Takut banget aku. Hah? Takut dengan kata-kata sultan ya? Doakan ya, didoakan berkembang terus, bisa lancar gitu. Melihat juga bagaimana situasi yang ada di pasar gitu ya, Mel. Oke. Jadi kalau pasar ini tuh sebenarnya identik masyarakatnya atau warganya tuh lebih seneng nongkrong gitu juga atau Seneng, karena kan kita iya jauh di sini kan, kita mau ke pusat keramaian jauh kan, kayak di Balikpapan butuh waktu. Jadi otomatis di sini juga butuh suasana baru ya. Mungkin Betul. kayak kafe aku kan juga terhitung baru. Jadi ya suasana baru lah ya. Gitu. Kita Kalau ini terinspirasinya dari mana interior kafenya ini? ini sih apa
nyari-nyari juga di internet, cuma ya kita mixkan lagi, cocok-cocokan gitu. Cocok di budget, oke, cocok juga di tempat. Misalnya cari gini, di kafe di Bogor sini terus kita coba yang beda yuk, ada yang lain, gitu juga enggak? Iya harus beda, karena kalau sama kan ya jatuhnya biasa aja gitu kan. Jadi Tapi sudah bisa dipastikan rasa boleh beda dengan boleh kafe yang ya lah. Pasti sebenarnya setiap kafe pasti punya ciri khas ya, Betul. gitu kan. Sama lah seperti kita masak itu beda tangan, beda rasa. Beda rasa. Nah, gitu. Sih, gitu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya kan kalau kafe identik dengan anak muda, betul. identik dengan foto-foto. Foto-foto. Nah, jadi kita harus cari yang unik. Oh, biar Instagram Iya, Instagramable. Instagramable. Ah, Ini able. Meja kan itu ya bahasa Inggrisnya tuh. Hah? Oh, itu table. Gitu. Promosinya kita media sosial sih lebih. Oh, ada Instagramnya? Ada Instagramnya. Jadi _mycafe. Kenapa namanya Make Cafe? Berawal dari karena ini memang idenya dari saya dan suami. Jadi nama saya dan nama suami. Oh gitu. Iya. M itu Meli, Iya itu Yogi. Yogi. Oke. Iya, aduh, so sweet banget Iya kan? ya. Boleh kita selesai aja kalau gitu? Karena ini sudah sweet banget. Gitu. Jadi kan perpaduan kan karena ide kami berdua. Boleh nggak dicariin lagi gitu. kayak suaminya gitu? Gitu ya. Agak susah ya dapatnya Agak susah. gitu. Gitu. Anta beranta aja gitu semua. Iya. Boleh nggak ini kita ucapan hari ini juga kebetulan suami saya ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun. Iya, suaminya. Suaminya Nggak yang mana tahu sih? ya. Oh, itu yang di belakang. Itu dia. Mas Yogi, selamat ulang tahun ya. Iya, iya. Panjang umur. Tadi sang istri Iya. Kan bercerita. sekalian deh. Karena hari ini katanya ulang tahun suami. Jadi saya mau ngucapin selamat ulang tahun Nah, di tuh kamera. Ini ada langsung. 3 kamera. Yang keberapa ini Mas Yogi? Aduh. 54, 54. Ya Allah, enggak juga, tua enggak banget ya? itu. Oh, ketuaan ya? Ketuaan. 37, 37. 17. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Oh, iya, 17 tahun ya. Oke, baik. Mudah banget ya. Oke. Iya. Hah? tips langgeng. Jangan kayak. Tips langgeng ya. Iya, aduh. Tips langgeng berusaha aja. Iya. Berusaha. Aku agak takut ya kalau tips langgeng nih. Nanti aja. Agak takut Iya, ya. temenku kan. Aduh. Yang mana temennya? Yang mana? Oke, baik. Salah ngomong kayak. Iya, banyak loh Mel temennya. Iya, teman banyak banget. Aku. Lanjut. Pokoknya selamat ulang tahun, jaya selalu ya Mas Yogi ya. Sukses terus ini usahanya. Amin. Media pemersatu bangsa. Nah, gitu. Oke. Oh gitu. Kita kalau bicara UMKM gitu, terus juga mengurangi angka pengangguran juga ya ini termasuk ya. Karena memang dari usahanya Meli ini kan pastinya mengajak mereka-mereka masyarakat yang ada di luar sana, khususnya di Pasir gitu kan, mereka yang belum punya pekerjaan untuk bisa bergabung di sini. Betul. Gitu ya kan Mel. Nah, kan ini juga luar biasa tuh antusiasnya dari mereka pasti kan. Gitu. Banyak nggak sih yang ngelamar di sini dari mereka? Banyak. Banyak. Cuma yaitu karena di sini memang saya di sini ada 12 pekerja. Wow. 12 pekerja. Dan memang sih Itu udah termasuk yang toko fashion juga nggak? Oh iya, udah termasuk. 12 itu? Iya, Oke. itu 12. Jadi mungkin kalau suka dukanya karyawan ini agak gimana ya, agak susah-susah gampang ya. Susah-susah gitu. gampangnya gimana tuh? Kalau kayak mungkin kayak kerja, kan kalau untuk UMKM ini kita merintis ya, jadi Betul. kita juga nggak bisa menstandarkan upahnya dengan UMK ya, gitu kan. Jadi mungkin daya tariknya ke pekerja itu yang kurang. Karena kan kalau di kafe kan ya capek lah gitu kan. Cuma kalau saya sih mikirnya gini, kalau mereka juga tidak mau mencoba, kan malah jadi pengangguran ya. Betul. Nah gitu. Malah Kalau nambah saya- banyak lagi. Benar. Apa salahnya untuk mencoba, mendapat pengalaman dulu gitu kan. Kalaupun misalnya untuk kayak upah pasti mengikuti ya. Kalau misalnya omset tempat kerjanya Peningkatan. meningkat, pasti juga
pemilik pasti akan kasih bonus-bonus lah gitu. Gitu sih kalau aku. Tapi biasanya kan kayak mereka-mereka itu yang pekerja-pekerja mereka karyawan-karyawan gitu ya Mel ya, begitu nggak sesuai gitu kan ya upahnya, paling bertahannya hanya beberapa bulan, terus habis itu udah resign gitu. Ada lagi yang baru. Itu terjadi juga nggak di kafe kamu tuh? Terjadi sih di awal sempat seperti itu. Oke. Kita juga sempat agak down karena tiba-tiba tuh langsung tek berhenti gitu ya. Karena untuk mencari yang baru tuh susah gitu ya. Harus mengulang lagi, kita ngajarin lagi pelan-pelan karena nggak mungkin mereka langsung bisa gitu. Tapi semakin kesini saya tidak membatasi mereka. Jadi di sini yang lulusan SMA saya sarankan untuk kuliah UT. Ya, karena dia online ya. Karena saya nggak mau begini, namanya masa depan mereka, saya nggak mau terpaku di sini. Saya juga mau mereka berkembang. Nah, UT itu kan online ya, ujian juga nggak tiap hari, kuliahnya juga. Jadi mereka harus pinter-pinter atur waktu. Kalau misalnya yang satu kuliah, yang satu backup sini. Saya juga mau mereka berkembang. Nah, UT itu kan online ya, ujian juga nggak tiap hari, kuliahnya juga. Jadi mereka harus pinter-pinter atur waktu. Kalau misalnya yang satu kuliah, yang satu backup. Gitu. Okay. Jadi saya sarankan malah untuk kuliah. Jadi mereka tidak boleh, misalnya pun di sini nyaman ya saya nggak mau. Saya bilang kalian harus kejar lagi cita-cita yang mungkin dengan kuliah malah lebih bisa dihargai gitu. Jadi saya maunya mereka dapat penghasilan tapi juga bisa menghasilkan gitu. Jadi mereka saya sarankan dapat penghasilan terus penghasilnya juga untuk pendidikan. Iya betul. Gitu ya? Jadi mereka nanti bisa terus berkembang gitu. Mungkin cita-citanya mau kerja di mana atau seperti apa. Karena pendidikan itu penting banget. Gitu. Kalau sekarang kan standarnya tidak lagi SMA ya. Iya. Nah, harus S1. Jadi untuk mencapai situ mungkin mereka terkendala dengan biaya ya sambil kerja. Saya tidak membatasi. Saya malah terbuka banget untuk mereka wajib kuliah. Jadi di sini ada 4 orang yang kuliah sudah. Ada 4 orang yang 4 orang yang kuliah. Okay. Mereka sudah setengah jalan. Jadi mereka baku atur. Nanti ada yang ujian, satu backup. Yang penting sama-sama jalan, mereka kuliahnya lancar. Di sini juga tidak terbengkalai. Berarti Meli ini adalah seorang owner sih. ya, namanya owner ya, pemilik kafe, owner ya, owner yang ramah, kayak malam ramah tamah aja. Iya ya, maksudnya bijaksana gitu ya. Yang dia tidak memikirkan kepentingan untuk kafe ini sendiri, tetapi juga memikirkan karyawan yang kerja di My Cafe ini, gitu ya kan? Karena memang sukses dan berhasilnya atau berkembangnya kafe ini kan juga tidak luput dari mereka. Iya betul. Nah, kamu tanya aku dong, Mel. Aduh, agak sensitif Kok kalau dari maksa saya ya. Jangan yang sensitif. Oh Mel. gitu. Iya. Kamu tanya, kamu berapa hari Nis di sini gitu. Besok kami udah balik. Jauh-jauh ya ampun. Iya, nggak apa-apa Mel. Kita perjalanan jauh, akhirnya kan bisa ketemu Iya, sama betul. kamu dan bisa mampir ke My sini. Cafe, kafenya Mel. Yang ke Grogot mampir ya. Nah, yang ke Grogot mampir. Oh, ini sekalian promosi ya. Iya Mel? dong. Sekalian Cucoknya ya, dong. ya ampun, too much. Oke, Mel. Kalau gitu, Mel, kalau kita bicara lagi dengan meningkatnya UMKM melalui usaha-usaha yang dirintis kayak begini, untuk di pasar sendiri gimana, Mel? Perkembangan UMKM? Bagus banget di sini. Jadi di Grogot ini ada beberapa UMKM yang saya tahu gitu kan. Jadi mereka juga mencetuskan itu di setiap hari Minggu itu ada Car Free Day. Balonku ada 5.
Cetus. Mencetus, itu meletus. Oh, meletus. Jadi di situ UMKM terkumpul semua, makanan-makanan tuh datangnya hari Minggu kali ya, bagus biar bisa Oh, lihat. itu di mana? Di situ di jalur 2 tadi. Oh, di situ ada ininya. Jadi nanti mereka ada tenda-tendanya gitu. Oh, gitu. Semua makanan. Itu setiap hari Minggu. Hari Minggu, Minggu pagi. Gimana kalau kita balik lagi hari Minggu? Oh, jadi di situ untuk ini. Gitu. Sebenarnya di pasar banyak loh potensi-potensi kayak UMKM yang pinter buat makanan itu luar biasa. Tapi di kan sini. UMKM itu bukan hanya produk-produk makanan ya? Iya. Kan banyak gitu Banyak. yang lain-lain juga kan gitu ya. Kecil, usaha menengah, usaha UMKM, usaha kecil. Usaha menengah kecil menengah. usaha UMKM. Apa UMKM? Hah? Sama, saya juga lupa. Pokoknya kecil menengah. UKM itu usaha kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Oh, ya. Padahal mikro itu kan juga kecil ya? Iya, betul. Mikro kecil ya. Iya kan? Sama aja. Mikro kecil dan menengah. Dan menengah. Usaha mikro kecil dan Mikro dan kecil sama ya, Ari? Mikro, oh nyambung ya? Mikro kecil gitu ya, nyambung ya? Oh gitu. Jadi kalau di pasar ini sekarang sudah Sangat berkembang. Iya, iya. Itu hanya untuk nambah-nambah durasi waktu aja sebenarnya ya. Improvisasi yang nggak nyambung sebenarnya. Oke, jadi kalau di pasar sendiri untuk UMKM memang sudah berkembang. mulai berkembang juga, termasuk Dalam bidang kuliner sih kalau menurut saya yang memang dalam bidang kuliner, khususnya di bidang kuliner. luar biasa. Kalau untuk bidang-bidang lain mah? Lumayan berkembang. Tapi kalau kuliner yang pesat banget sih kalau menurut saya. Apa kuliner yang khas di pasar? Iya. Kan kamu udah lama di sini, Mel. Iya. Nggak pernah. Aku tuh pernah, Mel. Dulu udah lama banget nih. Tapi aku nggak tahu ya. Buras Pasar Blengkong. Ah ya, ada masih. Masih Udah ada. kesana besok. Itu jauh, Mel. Lumayan. Blengkong itu jauh banget ya. Kayaknya arahnya muter ke mana gitu. Iya. Iya kan? Masih ada. Masih ada sampai Masih. dengan sekarang. Oke, aku pernah makan itu tahun berapa? Itu udah lama banget itu. Masih ada sampai sekarang. Dia buras yang kemudian cocolannya dengan sambal kacang Iya. ya. Di sini cocolan buras sambal kacang. Selalu ya. Iya. Lebih identiknya sih itu. Mel, kenapa nggak makanan itu kamu taruh di kafe ini? Wow, membuatnya. Kan kalau buras itu butuh proses yang panjang. Misalnya dihidangkannya pagi, kan biasanya itu kalau sarapan pagi enak tuh. Buras Pasar Blengkong, pernah makan nggak? Buras Pasar Blengkong. Harus coba. Jadi dia tuh buras, cocolannya dengan sambal kacang. Enak banget, serius. Tapi jauh. Jauh. Bisa tuh pagi. Di mana? Di Blengkong. Blengkong kan. Kalau di kedeket sininya nggak ada. Ada. Yang di pasar itu, di pasar Kan di kan dulu. ada dijual-jual jajanan tuh ada sih Ya, biasanya. jajanan pasar kan biasanya ada juga tuh kan ya. Tapi kayaknya mungkin nggak sama dengan yang di Ya, yang aslinya di pasti sana beda di dong. Blengkong ya kan. Enak bener. Dia agak besar burasnya itu ukurannya. Ukuran buras ya, Iya, oke, agak baik. agak besar ukuran buras. Agak besar ukurannya gitu. Jadi kalau pagi sarapan itu kan enak, Mel. Iya, betul. Kan yang namanya orang punya usaha selalu ada inovasi-inovasi yang diciptakan supaya nggak selalu melulu itu gitu yang dihidangkan, nggak selalu melulu itu juga yang kemudian ada di kafe ini gitu ya kan. Karena kita seorang pengusaha itu memang harus ada berpikir, inovasi, betul. harus Ada kreatif, yang baru. harus selalu ada yang baru kalau memang mau meningkatkan cita rasa, mutu dan kualitas Ya, yang ada di kafe gitu ya kan Mel? Benar. Tapi kamu boleh nggak sih ngasih tips juga mungkin? Tips apa tuh? Tips untuk mereka-mereka yang mungkin mau merintis usaha kayak kamu gini gitu. Karena kan kamu memang tadi ceritanya kan dari awal, Dari kecil yang kecil-kecil dulu tuh, dari yang fashion dulu, baru kemudian Iya. sampai akhirnya ke kafe. kafe ini yang hanya satu lantai jadi 2 lantai. Oke, Boleh dong bagi tipsnya Mel?
Kalau Tipsnya berapa, Mel? Tips cuan itu ya? Iya, cuan. Wow. Agak takut itu ditanyain berapa Berapa miliar? miliar. Enggak lah. Enggak bercanda. Takut nanti yang mau nyoba usaha. Oh iya, betul juga sih. Kalau mau usaha sih saran saya coba dulu ya. Jadi kalau misalnya kita Tapi buat anak jangan coba-coba, Mel. Oh gitu ya. Usaha. Oh iya, iya. Usaha lain. Jadi coba dulu. Kalau niatnya baik sih insya Allah pasti hasilnya baik. Tapi kalau tidak dicoba, kita nggak tahu nih nanti ke depannya gimana kan? Bismillah sih, nggak pikirin sampai ke sana. Ada untung. Nah, justru kalau kita berpikir boleh rugi minum itu- nggak? Boleh minum. Boleh minum. Boleh. Haus. Jadi kalau kita berpikir rugi, nanti nggak maju-maju malah. Karena nanti baru mau maju satu, mundur ke belakangnya 2 kali malah. Gitu. Tapi langsung mikiran untuk gede, rendah. Enggak juga. Kalau saya mikir sih, yang penting jalan dulu. Karena nanti kalau kemarin saya buka ini sama suami itu memang mikirnya gimana kita bisa ngembangkan usaha ini continue. Oke. Daripada kita misalnya gede di awal, rame di awal, tapi tidak berkesinambungan, itu malah yang tidak baik sih kalau menurut kami. Ada juga yang punya niat pengen usaha niat doang, tapi nggak Nah, jalan-jalan nggak- tuh. Itu nggak gimana tuh? bisa. Jadi memang benar-benar harus ada niat, tapi diwujudkan. Niatnya ada, modalnya yang nggak ada. Enggak, iya. Ininya yang nggak ada. Iya dong, Mel. Aduh gimana ya, aku agak susah itu ya kalau gitu ya. Iya. Tapi kan nggak mesti harus yang modal besar dulu kan. Online bisa loh, dari rumah ke rumah bisa kan. Online bisa loh sekarang. Online juga butuh waktu juga, Mel. Tapi Data, paket. Numpang wifi tetangga. Waduh, ketahuan banget tuh nggak punya modal banget kalau begitu tuh ya numpang wifi. Dari Waduh. rumah bisa loh. Oh gitu ya. Dulu waktu yang fashion itu yang baju Dari itu, rumah loh itu. Itu dulu di rumah aku di dalam sana. kamu cuman Online? aha. Kamu jual secara online di media Online? sosial. Oh, Oke. Saya bawa ke kantor kadang. Aha. Kalau misalnya ada pesanan teman kantor, bawa ke kantor. Hmm. Terutama teman-teman yang mau ngado tasmiahan gitu, bawa ke kantor. Nah, gitu. Terus bajunya itu belinya Online juga, Online ada juga? juga yang sudah memang distributor. Memang sudah ada distributor yang memang biasa kita belanja ke situ. oke. Nah, jadi udah tinggal kirim aja mau yang gimana udah by phone aja. Pasti di luar Kalimantan ya. Iya, pasti. Gitu sih. Berarti ongkosnya lebih besar dong. Ongkos apa itu? Mesen ininya. Ongkos kirim. Mm-mm. Menyesuaikan aja. Biasanya kalau ke sini enaknya karena IKN udah pindah nih. Mm-mm. Ongkir di sini kok perasaan aku juga makin ikut turun ya. Oh iya. Kalau ongkir. Jadi kalau dulu mungkin ya, Ngaruh ya, Mel? ngaruh. Kalau menurut aku sih ngaruh karena dulu PPU kan tidak begitu dikenal khalayak ya, jauh lah ibaratnya dari ini. Nah, dengan adanya IKN, kita kan juga jadinya orang lebih tahu nih gitu kan. Jadi untuk akses ke sini itu juga orang juga udah mulai mengenal. Jadi kalau menurut aku sih ongkir juga sekarang udah nggak begitu mahal-mahal banget. Oh iya. Kalau dulu aku beli barang tuh drop dulu ke Balikpapan. Ke Justip lah kalau kita bilang tuh sekarang Justip, nanti dari Balikpapan baru ke sini. Menghemat ongkir. Dulu gitu ngakalinnya karena kalau mahal di ongkir otomatis kan aku nggak mungkin jual baju ini bisa dengan harga yang miring gitu. Kalau kita harga mahal ya kasihan juga kan pelanggannya. Gitu. Jadi dulu itu drop dulu ke Balikpapan, ke Justip, nanti baru ke sini. Mel, ini pertanyaannya dasar banget kali ya Apa kalau itu? aku ya. Undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 45. Enggak gini, kan kamu udah kerja. Suami pun juga udah kerja. Artinya dari segi ekonomi ini udah cukup lah ya. Tapi kadang-kadang kan memang masih merasa kurang ya. Ya.
Kenapa sih Mel kamu kok harus merepotkan diri lagi untuk punya usaha gitu? Kalau aku dan suami itu mikirnya nggak bisa gini-gini aja ya. Kedepannya kita harus juga lebih berkembang. Dengan kalau mungkin kerja sih alhamdulillah cukup ya, kalau untuk hidup cukup. Cuma kan kedepannya ini kita mau gimana nih, anak-anak kita nanti juga mau sekolahnya gimana nih, gitu. Jadi memang harus ada yang ekstra. Jadi memang sudah dipersiapkan dari awal dari gitu ya. sekarang. Ketika nanti suami pensiun, kamu juga udah pensiun misalnya gitu ya. Ini sudah ada tabungan untuk masa depan. Iya, betul. Buat anak-anak gitu ya. Selain itu kan juga aku bisa buka lowongan kerja nih untuk yang anak-anak muda di sini. Gitu. Dan rata-rata kayaknya karyawannya juga masih muda-muda yang ya. muda-muda. Gen Z ya? Gen Z tuh. Gen Z. Iya. Jadi memang kebanyakan yang lulus SMA. Ada beberapa memang yang juga tidak lulus sekolah. Jadi memang saya sarankan mereka yang putus sekolah untuk ngambil paket. Jadi setidaknya pendidikan mereka juga tidak ditinggalkan. Oh gitu. Nah kan ngomong-ngomong kita dari tadi omong terus doang, ya. Iya. Terus di depan kita ini udah ada minum. dingin ya? Tadi aku udah minum duluan sih, Oke. Mel. Karena aku udah nggak tahan lagi ya kan Oke. dehidrasi gitu. Ya, maafkan aku ya, Oh, Mel tidak ya. apa-apa. Ini harus aku yang ngajak minum, Mel. Harusnya kamu sih. Oh iya betul ya, salah ya. Kan punya kamu, kamu, Mel. Tapi nggak apa-apa ya, Ya Mel. nggak apa-apa dong. Iya. Ya, minum dulu boleh? Boleh silakan. Iya, minum. Kalau kita minum, kita minum. nggak ngomong, Mel. Iya, berarti dulu ya. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Iya. Permisi. Gimana rasanya? Salah ya. Kak, aku belum sih. Gede banget sih, Mel. Iya segitu memang. Iya, bibir aku mah kecil. Bismillah ya. Bismillah. Aduh, aku mau ketawa terus lihat Gavin nih ketawa nih. Aduh, manis, Mel. Iya, aku takut kalau yang manis-manis, aku takut tambah manis. Oke. Diabetes ntar aku nih, Mel. Kerumunin semut itu. Kalau tambah manis kan kerumunin semut. Iya, tadi kayak aku senderan di situ, aku udah ngomongin Itu bukan semut. Aduh, aku dulu kuliah nggak gini ya, Mel ya? Masa sih? Enggak. Bener ya? Aku nggak gini kan, Mel? Hah? Aku tuh nggak yang aktif banget gini ya, Mel, dulu ya, Mel ya? Tapi ya lebih pendiam lah daripada sekarang. Mungkin karena profesi ya. Semenjak peristiwa itu. Peristiwa yang mana, Lis? Bintang, tolong diceritakan, deskripsikan pengalaman hidup saya. Mau tahu Apa tuh? peristiwa apa? Apa itu? Peristiwa aku tadi dari Samarinda ke sini, aku tuh tidur aja, Mel. Kenapa lemas? Hah? Lemas. Ngantuk. Oh. Iya. Jauh ya, perjalanan jauh. Jauh, Mel. Aku tuh Tapi- pengen ngeliat IKN gitu kan ceritanya nih pada saat. IKN dengan adanya IKN dengan ini Iya. Ngaruh sih. apa pengaruh? Kenapa? Pengaruh adanya IKN dengan usaha yang di sini ada pengaruhnya enggak? Karena kan Pasti ada pengaruh. kita walaupun tidak secara langsung di KN ya, kan menyongsong ya, berdekatan. Jadi otomatis kan orang-orang banyak nih berkunjung. Nah, gitu. Iya, tadi hotel juga penuh. Lagi Penuh banyak kan? acara banget ya. Gitu. Ya banyak lah manfaatnya. Tapi sebenarnya. seandainya aku nggak dapet hotel, Di sini aja. aku iya. Rencananya Nyamper. kami sama kru mau nginep di Nyamper sini aja gitu udah. kan. Iya. Ngemper gitu ya. Iya, itu kalau sudah putus asa sih Iya. sebenarnya. Kita jadi kayak makan sehari lah ya. Iya. Nggak Berapa apa-apa. bayarnya gitu ya? Jauh ku datangkan. Iya. Dari Samarinda. Dari Samarinda. Oh. Iya. Nggak apa-apa, cukup dikasih. Oh, minum aja kan. Teh panas, manis ya kan? Roti bakar, ya dan menu-menu yang lainnya gitu. Menu yang lainnya pun juga banyak banget ya tadi tersedia. Aku juga udah lihat ininya sih. Tapi ya ketika nanti memang IKN itu benar-benar sudah pindah di sini. Udah aktif. Ya aku doain sih Mel, kamu juga punya usaha di IKN. Amin. Oh, nanti presiden ke sini. Wih, Presiden. bisa. Aku tuh ya. telepon Pak Jokowi Bisa, boleh? bisa. Pak, Bapak jangan lupa ke pasar ya Pak ya, mampir di kafe teman saya. Oke, disampaikan ya. Iya, nanti aku sampaikan lewat pas pampresnya. Ya udahlah Mel kalau Oke. gitu. Kita ngalor ngidul ngomongnya udah malam banget. Tapi di sini
biarpun jam segini masih tetap ramai ya? Masih. Aku tutup jam 12 Oh, sampai jam 12. Ini baru jam berapa sih? Masih berapa? pagi. pagi. Masih jam 9. Iya, belum. Iya, jadi kita lama-lama aja. Belum kayaknya closing nih. Nanti malah Sebenarnya aku tuh pengen gibah itu langsung berhadapan dengan 3 kamera. Iya, biar yang nonton itu juga tahu bagaimana proses kehidupanku itu. Mika. dipotong juga ya. Langsung diedit. Apa sih itu nggak perlu. Oke Mel, baik. baik. Terima kasih ya Mel ya. Terima kasih juga Aduh. sudah datang jauh-jauh beserta kru. Iya, terima kasih. Aduh, ini memang benar-benar sesuatu yang luar biasa ya bisa ketemu sama Alhamdulillah. kamu. Dan aku juga bangga banget dengan kesuksesan yang bisa kamu raih bersama suami. Aku juga bangga ya didatangin host yang terkenal. Siapa? Jauh banget loh ya kan? Sibuk. Tuh padat banget kan? Badan aku yang padat sekarang. Oke, jangan Iya. bobo badan nih kayaknya. Sama kepala aku yang padat kayaknya. Antah berantah dulu. Oke Amel ya, terima kasih ya Amel. Terima kasih juga. Sukses selalu untuk kamu dan Amin, keluarga, didoakan. suami juga, anak-anak juga ya Amel ya. Jangan lupa ya jalan-jalan ke Samarinda. Oke, baik. Kalau ke Lama banget Samarinda, sudah nggak ke sana. Ah? Lama banget. kalau ke Samarinda tuh kabarin aku. Oke, Ntar aku bawa ke kafe juga, tapi bukan kafe aku sih. Kafe orang. Cuman aku kenal sama yang punya Oh, iya. kafe gitu Oke, maksudnya. oke, oke. Iya, pokoknya kabarin aja lah aku ya. Iya, pokoknya dikabarin aja dulu Aman, ya. ntar dikawal. Terima Terima kasih kasih. Amel. Mudah-mudahan nanti bisa diundang ke studio. Studio Too Much. So much oke. Apa panjangannya tadi? Apa tadi ya? Tuh kan, Lupa aku studio penuh manfaat. Oh, iya. Ada kolak-olah. Ada Nah, ini aku ingat. kol-kolahnya. Iya, ada kol-kolahnya. Oke, sampai ketemu lagi ya pemirsa ya di podcast Too Much. Studio penuh manfaat. Dadah.